5 sekawan, minggat. Bagian 18. Tawanan tak tersangka. Suami istri Stick memandang Edgar, seolah-olah menyangka anak mereka sudah gila. Sapi melempar-lempar, tanya Ibu Stick setelah bisa ngomong lagi. Apa maksudmu, sapi? Tidak mungkin bisa melempar, tapi sapi-sapi tadi bisa, jawab Edgar. Ia mulai bercerita, persoalannya dilebih-lebihkan, agar orang tuanya mau kasihan terhadapnya. Sapi-sapi itu menakutkan, jumlahnya beratus-ratus. Tanduk mereka sepanjang tanduk rusa, dan suaranya menyeramkan. Sekali, aku dan si Abu mereka lempari dengan bermacam-macam benda. Si Abu ketakutan, dan aku juga. Kulemparkan bantal-bantal yang hendak kubawa ke bawah, lalu cepat-cepat lari bersembunyi. Kalau begitu mana bantal-bantal itu? Tanya Pastik sambil memandang berkeliling. Tak satu pun kulihat di sini. Tentunya sekarang kau akan bercerita bahwa bantal-bantal itu habis dimakan sapi. Jadi barang-barang belum ada yang kau bawa ke bawah. Tanya Ibu Stick. Tapi bilik itu sudah kosong. Tak ada lagi barang di dalamnya. Tak ada satupun yang sempat kupindahkan, kata Edgar, sambil beringsut-ingsut ke luar. Bantal-bantal tadi kujatuhkan di tempat Mama berdiri sekarang. Apa yang terjadi dengan bantal-bantal itu? Hei, seru Pastik dengan heran. Siapa datang kemari selama kita pergi tadi? Ada orang yang mengambil bantal dan barang-barang lainnya. Sekarang di mana barang-barang itu? Pasti sapi-sapi tadi yang mengambil, ujar Edgar sambil memandang berkeliling. Seolah-olah setiap saat akan bermunculan sapi-sapi, membawa bantal, sendok garpu serta selimut. Jangan ngomong lagi tentang sapi, bentak Ibu Stick. Ia marah sekarang. Di pulau ini, sama sekali tak ada sapi. Kita mengetahuinya dengan pasti, karena pagi ini kita sudah melihat kemana-mana. Suara yang terdengar kemarin malam mestinya salah satu bunyi yang kemudian menggema. Tidak, ada sesuatu yang aneh mengenai persoalan ini. Kelihatannya, ada orang lain di pulau ini. Dari bawah tanah terdengar suara anjing melolong. Si Bau ketakutan karena ditinggal sendiri, tetapi ia juga tak berani menyusul keluar. Kasihan si Abu, kata Ibu Stick, yang rupanya lebih menyayangi anjing itu dibandingkan dengan suami dan anaknya. Kenapa dia? Si Bau melolong sekali lagi, kedengarannya semakin sedih. Ibu Stick bergegas menuruni tangga untuk mengajaknya ke atas. Pastik menyusul, dan Edgar tak membuang-buang waktu dan langsung membuntut pula. Ayo, cepat, kata Julian sambil bangkit. Kau ikut dengan aku, Dick. Barangkali saja, kita masih sempat menyambar koper itu. Kita berlari. Kedua anak itu lari melintasi halaman puri tua. Mereka menjinjing koper hitam, lalu lari lagi terhuyung-huyung ke tempat George menunggu. Kita bawa ke gua, bisik Julian. Kau menunggu di sini, untuk melihat apa yang terjadi. Nanti, Julian dan Dick berjalan melintasi tebing sambil membawa koper. Sedang George menelungkup di balik semak. Ia menunggu perkembangan selanjutnya. Tak lama kemudian Pak Stick keluar. Ia memandang berkeliling, rupanya mencari-cari koper. Ketika menyadari bahwa koper itu lenyap, mulutnya ternganga. Ia berpaling ke arah jalan masuk ke bawah. Lalu berteriak, "Clara, koper hilang." Saat itu Ibu Stick sudah sampai di tangga, diiringi oleh si Bau dan Edgar yang tak mau jauh-jauh dari ibunya. Ia keluar, lalu memandang pula berkeliling. "Hilang, katamu," kata Ibu Stick dengan heran. "Hilang? Kemana hilangnya?" "Itu dia yang ingin ku ketahui," jawab Pastik. "Baru saja kita tinggalkan beberapa menit di sini, tahu-tahu sudah lenyap. Seolah-olah bisa menghilang, seperti barang yang lain. Pasti ada orang di pulau ini," kata Ibu Stick. "Dan akan kuselidiki siapa orang itu." "Kau membawa pistol, Pak?" "Ya," jawab Pastik sambil menepuk-nepuk pinggangnya. "Dan, sebaiknya kau cari sebatang tongkat yang kokoh. Si Abu kita bawa serta. Kalau kita tak berhasil mengetahui siapa yang sedang berusaha menggagalkan rencana kita, tak pantas aku bernama Stick." George pergi menyelinap. Ia harus memberitahukan saudara-saudaranya. Sebelum menuruni tangga tali ke gua, ia masih sempat menutupi lubang dengan beberapa ranting. Kemudian, ia cepat-cepat meluncur ke bawah, lalu melaporkan kejadian yang baru dialami pada Julian serta kedua adiknya. Saat itu Julian sedang mencoba untuk membuka koper. Tetapi koper itu masih tetap terkunci.
Ia mendongak sebentar, ketika George bercerita dengan napas putus-putus sehabis. Berlari, kita akan aman di sini, selama tidak ada yang kebetulan terperosok ke dalam lubang di atas itu, katanya. Sekarang kita harus diam-diam di sini. Dan kau, Tim, jangan berani-berani menggeram, ya. Selama beberapa saat tak terdengar apa-apa. Kemudian anak-anak mendengar gonggongan si Abu. Suaranya masih agak jauh. Sekarang diam semua, kata Julian memperingatkan. Mereka sudah dekat. Keluarga Stick sekali lagi naik ke tebing. Setiap semak mereka periksa dengan seksama. Ketika sampai di semak tempat anak-anak biasa bersembunyi sambil mengintip, mereka melihat rumput yang rebah karena sering tertindih. Ada orang yang pernah berada di sini, ujar Pastik. Mungkin saja bersembunyi di tengah daerah bersemak ini. Ranting-ranting dan daun-daunnya lebat, sepasukan pun bisa bersembunyi di dalamnya. Aku akan mencoba menerobos ke dalam. Clara, kau menjaga di sini dengan pistolku. Sementara itu Edgar berkeliaran seorang diri. Menurut perasaannya, mustahil ada orang yang sebegitu gila, mau berada di tengah semak yang banyak onak durinya. Ia melintas di atas tebing. Sekonyong-konyong ia terperosok. Terkejutnya bukan main. Kakinya masuk ke dalam sebuah lubang. Tangannya masih menggapai-gapai beberapa ranting yang ada di sisi lubang, tetapi sia-sia. Ia merosot terus, makin dalam dan semakin kencang, dan tiba-tiba, BUMM. Edgar terperosok ke dalam lubang yang terdapat di langit-langit gua. Anak-anak yang di bawah tercengang melihat Edgar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ia jatuh di pasir yang empuk. Seketika itu juga Tim menerjang maju sambil menggeram. Untung saja George sempat menahannya. Edgar agak nanar, karena kaget dan takut. Ia terbaring di lantai gua sambil mengerang. Matanya terpejam rapat. Anak-anak menatapnya. Sudah itu mereka saling berpandangan. Sesaat lamanya mereka ikut kaget, sehingga tak seorang pun bisa mengatakan apa-apa. Tim menggeram-geram dengan galak. Mendengarnya, Edgar terbelalak. Ketakutan. Ia memandang berkeliling, melihat keempat anak dan anjing mereka. Edgar, kaget dan ketakutan setengah mati. Ia membuka mulut, hendak berteriak minta tolong. Dengan segera Julian mendekapkan tangannya ke mulut anak itu. Kalau kau berani berteriak sekali saja, akan kusuruh Tim menggigit. Dia boleh memilih bagian mana dari badanmu yang ingin digigitnya, ujar Julian dengan suara galak. Segalak geram Tim. Nah, bagaimana? Mau mencoba juga? Silakan, Tim sudah ingin menggigit. Aku takkan berteriak, kata Edgar berbisik. Suaranya pelan sekali, sehingga nyaris tak terdengar oleh anak-anak. Jangan kau lepaskan anjing itu. Aku takkan berteriak. George berbicara pada anjingnya. Tim, dengar baik-baik. Kalau anak ini berani berteriak, langsung kau serang, ya. Berbaringlah di sebelahnya. Tunjukkan taringmu yang runcing-runcing. Kalau dia berteriak, kau boleh menggigitnya sesukamu. Wow, jawab Tim. Kelihatannya ia senang mendengar perintah itu. Ia berbaring di dekat Edgar. Anak itu berusaha agak menjauhkan diri, tetapi setiap kali ia bergerak, Tim selalu merapat lagi. Edgar memandang anak-anak itu. Apa yang kalian bikin di pulau ini? Tanyanya. Kami mengira bahwa kalian sudah pulang. Ini pulau kami, kata George. Suaranya galak sekali kedengarannya. Kalau kami mau, kami berhak ada di sini. Tapi kalian tak mempunyai hak itu. Kalian sama sekali tak berhak. Mau apa kalian kemari? Tidak tahu, jawab Edgar cemberut. Lebih baik terus terang saja, ujar Julian. Kami mengetahui bahwa kalian bersekongkol dengan penyelundup. Edgar kaget mendengarnya. Penyelundup, tanyanya heran. Aku tak tahu menahu, orang tuaku tak bercerita apa-apa. Aku tak mau berurusan dengan penyelundup. Kau tak tahu apa-apa, tanya Dick. Kau tak tahu kenapa kalian datang ke pulau Kirin. Aku tak tahu sedikit pun, kata Edgar lagi dengan nada tersinggung. Orang tuaku jahat padaku, tak pernah ada yang diberitahukan padaku. Pokoknya aku harus selalu patuh. Sungguh, aku tak tahu apa-apa tentang penyelundup. Anak-anak melihat dengan jelas bahwa Edgar memang sama sekali tak mengetahui alasan kedatangan orang tuanya ke Pulau Kirin. Aku tak heran bahwa si jerawat ini tak pernah diberitahu, kata Julian. Kutanggung ia, tak bisa menyimpan rahasia. Pokoknya kita tahu bahwa mereka terlibat dalam penyelundupan. Lepaskan aku, kata Edgar dengan masam.
Kalian tak berhak menahanku di sini. Kau takkan kami lepaskan, jawab George dengan segera. Sekarang kau menjadi tawanan kami. Kalau kami lepaskan, kau pasti langsung lari ke orang tuamu dan mengatakan bahwa kami ada di sini. Hal itu tak boleh terjadi. Mereka tak boleh tahu bahwa kami di sini. Kami bermaksud hendak menggagalkan rencana mereka. Edgar memahami keterangan itu. Ia pun memahami berbagai persoalan yang mula-mula membingungkannya. Kalian rupanya yang mengambil bantal dan barang-barang dari Puri, katanya. Bukan, Edgar, jawab Dick. Yang mengambilkan sapi. Kau tak ingat lagi, kau kan bercerita pada ibumu tentang beratus-ratus sapi yang ribut menguak-nguak dan melempari dirimu, serta mencuri bantal-bantal yang terjatuh sewaktu kau lari terbirit-birit. Masakan kau sudah lupa lagi pada sapi-sapimu? Kau kira kau lucu? Ya, tukas Edgar. Apa yang akan kalian lakukan dengan diriku? Sekarang, aku tak mau tinggal di sini, itu sudah pasti. Mau tak mau kau harus tinggal di sini, jerawat, ujar Julian. Kau akan tetap di sini, sampai kami memberi izin untuk pergi. Untuk itu kau harus menunggu sampai kami berhasil memecahkan rahasia penyelundupan di sini. Sebaiknya ku peringatkan saja, kalau kau berani mencoba-coba lari atau berteriak, tim sudah siap untuk menggigit. Kalian semua jahat-jahat, ujar Edgar. Ia menyadari bahwa ia terpaksa menuruti perintah anak-anak itu. Orang tuaku pasti marah sekali. Orang tuanya tidak marah. Mereka heran setengah mati. Setelah tak berhasil menemukan orang bersembunyi dalam semak, Pastik mencari Edgar. Tetapi sekali lagi Edgar menghilang. Kemana lagi anak bengal itu? Tanya Pastik. Ia berseru-seru, Edgar, Edgar. Tetapi Edgar tak menjawab. Kedua orang tuanya mencari-cari lama sekali, di atas dan di bawah tanah. Ibu Stick yakin bahwa anaknya tersasar dalam rongga-rongga bawah tanah. Disuruhnya si Bao mencari, tetapi anjing itu hanya berani masuk sampai ke rongga pertama. Ia masih ingat pada bunyi-bunyi aneh yang didengarnya kemarin malam. Ia tak kepingin berkeliaran dalam ruangan-ruangan aneh itu. Sesudah persoalan dengan Edgar beres, Julian memalingkan perhatiannya pada koper hitam. Dengan cara bagaimanapun, aku pasti berhasil membukanya, ujarnya penuh tekad. Tanggung di dalamnya terdapat barang-barang selundupan. Kita jebol saja kuncinya, kata Dick. Julian mengambil sebuah batu, lalu berusaha merusak kunci koper. Akhirnya ia berhasil. Dengan segera anak-anak membuka tutup koper. Di sebelah atas terhampar selimut anak-anak, bersulamkan kelinci-kelinci putih. Julian menyingkapkannya. Ia menyangka akan melihat barang-barang selundupan di bawah selimut. Itu, ia tercengang, ketika yang nampak pakaian anak-anak. Dikeluarkannya pakaian itu. Dalam koper ada 2 baju kaos biru, sebuah rok biru, beberapa potong rompi dan celana sampai ke lutut, serta sebuah mantel tebal. Dan di dasar koper terletak beberapa boneka dan sebuah beruang-beruangan. Astaga, ujar Julian tercengang. Untuk apa itu? Kenapa suami istri Stick membawanya ke pulau, dan untuk apa para penyelundup menyembunyikannya di kapal rusak? Benar-benar aneh. Kelihatannya Edgar ikut tercengang. Ia pun mengira isi koper itu barang-barang berharga. George dan Anne mengeluarkan boneka-boneka. Cantik sekali rupanya. Anne menimang-nimangnya. Anak itu sangat suka pada boneka. Tetapi George tak mau peduli. Siapa pemilik boneka-boneka itu? Tanya Anne. Pasti anak itu sedih karena kehilangan. Tidak anehkah persoalan ini, Julian? Untuk apa sebuah koper berisi pakaian anak-anak, serta boneka dibawa ke Pulau Kirin?